Kembali bersama kami, aturan baru diizinkannya penggunaan swab antigen sebagai syarat terbang membuat arus penumpang di Bandara Juanda melonjak hingga 40%. Sejumlah maskapai penerbangan mulai menambah rute penerbangan baru, khususnya untuk rute penerbangan padat Surabaya-Jakarta. Antrian penumpang memadati Bandara Internasional Juanda Rabu pagi. Kepadatan di Bandara Juanda terjadi sejak aturan penggunaan swab antigen 3 November lalu. Berdasarkan data PT Angkasa Pura I Surabaya, jumlah penumpang pesawat melalui Bandara Juanda sejak 3 hari terakhir mencapai 20.000 penumpang per hari atau meningkat hingga 40%. Lonjakan penumpang ini terjadi pada rute penerbangan padat seperti Jakarta, Bali, Makassar, dan Balikpapan. Sistem validasi kesehatan yang diperlonggar menjadi faktor pendukung melonjaknya arus penumpang. Yang lama. Antrinya panjang banget mulai jam 5 tadi. Oh gitu ya. Fasilitasnya bagus. Untuk kita mau tanya-tanya gitu cepat. Baik. Untuk validasi kesehatannya bagaimana, Bu? Juga mudah Pak, lancar. Alhamdulillah saat ini sebenarnya aturan dari Kemenhub perubahan yaitu penerbangan dari dan ke Jawa Bali menggunakan cukup dengan antigen 2 kali vaksin, sehingga saat ini penumpang semakin meningkat. Baru tambah alhamdulillah saat ini di Surabaya per hari rata-rata 20.000 penumpang. Sejumlah maskapai penerbangan domestik baru juga mulai membuka rute penerbangan baru dari dan ke Bandara Juanda. Penambahan maskapai baru ini menambah jadwal penerbangan melalui Bandara Juanda khususnya untuk rute penerbangan Surabaya-Jakarta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pertumbuhan positif penumpang pesawat menuju Bali menjadi angin segar. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meyakini kondisi positif ini dapat membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Ya, Sandiaga optimis nantinya persentase pariwisata di Indonesia akan mengalami peningkatan di 2022. Hal tersebut juga dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat hantaman pandemi. Ya, pasca dilonggarkannya penerapan PPKM dan dibukanya kembali pariwisata di Bali, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian di Bali. Ya, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mencatat pertumbuhan penumpang pesawat hingga 98% pada Oktober 2021 dibandingkan bulan sebelumnya. Tercatat Bandara Bali melayani 460.000 lebih penumpang per Oktober dari 230.000 penumpang pada September. Peningkatan jumlah penumpang diikuti dengan kenaikan jumlah pesawat udara yang dilayani sepanjang Oktober 2021. Bandara Bali mencatat 3.697 pergerakan pesawat atau meningkat 81%. Adapun 3 rute asal yang paling banyak mengunjungi Bali pada periode tersebut yakni Jakarta, Surabaya, dan Ujung Pandang. Ya, Wakil Gubernur Bali memprediksi akan terjadi peningkatan wisatawan domestik hingga mencapai 12.000 meski cuti bersama Natal dan Tahun Baru telah resmi dihapus. Ya, meski cuti Nataru telah dihapuskan, namun Wakil Gubernur Bali memprediksi akan adanya peningkatan wisatawan domestik jika dibandingkan tahun lalu. Saat ini wisatawan domestik ke Bali sudah mencapai 6.500, sempat turun karena syarat tes PCR diberlakukan. Ia juga mengatakan secara umum wisatawan domestik ke Bali khususnya dari Jakarta, Surabaya, dan pusat Jawa lainnya datang pada akhir pekan. Ya, sempat mengalami penurunan drastis, kini jumlah penumpang pesawat domestik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kabar tersebut menjadi
semangat baru khususnya bagi kalangan pariwisata. Meski demikian, status pandemi masih belum lepas dari penduduk dunia dan juga Indonesia. Lantas mampukah pariwisata tanah air bangkit di tengah bayang-bayang pandemi dan antisipasi seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian? Sudah bergabung bersama kami Ibu Hetiva Syafudin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, semangat. Ya semangat ya Bu, maaf kalau kita ganggu sedikit sorenya ini, kita bincang sedikit Bu terkait pariwisata. Kita tahu ada data terbaru bagaimana traffic penerbangan ini mulai ada kenaikan khususnya ke Bali. Bagaimana Anda melihatnya? Iya betul sekali, jadi traffic penumpang pesawat mengalami peningkatan ya yang cukup signifikan di bulan Oktober ya dan juga mungkin November ini pastinya. Ya mungkin ini akibat dari salah satunya pelonggaran syarat naik pesawat selama masa September-Oktober lalu. Namun di sisi lain kita juga tahu ya memang masyarakat juga sudah jenuh ya selama ini dikungkung gitu dan sangat mendambakan untuk bisa menikmati kembali pariwisata yang disediakan di berbagai daerah ya. Salah satunya tentu saja Bali. Dan ini tentunya membesarkan hati kita ya bahwa memang kita sedang memulihkan diri dan siap bangkit gitu. Apalagi seperti di Bali, vaksinasi juga sudah tuntas lah ya dapat dikatakan kesiapan dari berbagai organisasi dan juga lembaga-lembaga pariwisata. Itu sangat terasa ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan, penyiapan sumber daya manusianya, terus juga penyiapan setiap destinasi untuk menerapkan standar kebersihan, keamanan ya dan juga kesehatan lingkungannya. Kemudian juga pengelolaan pemanduan homestay lain-lain. Wah, semuanya itu kayaknya membuat gairah baru ya. Dan memang ini juga menjelang akhir tahun nih bisa jadi ini makin meningkat lagi nih. Maka kita perlu waspada juga ini ya walaupun bagaimana kita tidak boleh lengah ini karena peningkatan mobilitas ini juga mengundang resiko. Baik, jadi kita tetap punya antisipasi ya Bu, walaupun kita ada relaksasi terkait mobilitas tapi juga antisipasi prokes juga harus ketat seperti itu ya Ibu Hetiva ya. Iya betul sekali. Bu, kalau bicara mengenai aturan-aturan pemerintah, kita tahu banyak sekali aturan yang akhirnya membuat masyarakat kita juga bingung dan mengurungkan niat untuk tadi berwisata. Terakhir adalah bagaimana PCR lalu dianulir menjadi antigen. Ibu Hetiva sendiri bagaimana melihat beberapa kebijakan yang akhirnya memang ujungnya bisa membuat whether itu pariwisata kita bangkit atau malah stagnan? Ya betul sekali, ini juga dikeluhkan oleh para pelaku pariwisata ya, para praktisi yang tadi kan bersiap-siap nih, tapi mereka kan akan lebih yakin jika kebijakan itu terharmonisasi dan antar khususnya satu kementerian dengan atau lembaga dengan yang lain ya. Itu karena kan kita bicara pandemi dan pengembangan pariwisata juga tergantung kepada kesehatan, tergantung kepada transportasi atau perhubungan, ya kan? Dan tergantung kepada kebijakan Satgas Covid sendiri, termasuk juga kebijakan luar negeri misalnya soal visa, soal karantina dan lain-lain ya. Jadi sekarang pun di Bali walaupun sudah terbuka untuk wisatawan mancanegara gitu ya, tapi kan maskapai juga belum ada. Baru percaya ya, untuk bisa membuka jalur lagi ke Bali jika beberapa kebijakan ini mungkin harmonisasi dan ada kepastian lah yang penting seperti itu. Itu. Jadi kami sangat berharap ya mungkin koordinasi lintas kementerian lembaga ini diperkuat kembali. Jangan sampai merugikan ya Bu ya, karena kita tahu aturan kadang keluarnya last minute dan juga hari ini berlaku besok dirubah lagi, ini juga jadi perhatian kita bersama. Iya betul, walaupun tentu ya karena adaptasi itu perlu. Jadi bukan berarti kebijakan tuh nggak boleh berubah, tapi kalau bisa berubahnya tuh ke arah yang lebih baik gitu ya. Maksudnya untuk membuat situasi lebih kondusif gitu ya, dan juga hal-hal yang tadi menambah kepercayaan publik dan itu akan mempermudah gitu ya persiapan kita untuk bangkit dan tumbuh. Kalau kita bicara mengenai geliat wisatawan domestik Ibu, kita tahu bahwa memang banyak sekali traffic akhir-akhir ini adalah bagaimana masyarakat kita berwisata di dalam negeri, karena memang keluar negeri
let's say atau bisa dibilang belum segampang dulu ya Bu Hetiva. Akhirnya kita yang di dalam negeri bisanya wisata ke Bali, mungkin ke Jogja, ke Surabaya. Nah, Anda melihat momentum ini harusnya digunakan banyak pihak ya yang terkait ini untuk tadi menggalakkan atau kembali membangkitkan wisata dalam negeri. Iya, betul sekali. Karena wisata dalam negeri itu juga tidak kalah bagusnya ya daripada apa yang ditawarkan di luar negeri. Yeah. Dan kita bisa menghemat devisa. Tapi kalau bisa justru nanti wisatawan asing juga makin tertarik untuk mengeksplorasi Indonesia ya. Bali tentu semua udah tahu Bali, tapi sebenarnya banyak pilihan lain gitu. Dan yang menarik juga di Bali pun banyak mungkin paket-paket baru seperti staycation ya. Kalau yang sebelumnya kan nggak dikenal tuh, atau working from Bali atau working from Jogja gitu. Jadi orang bisa juga tinggal lebih lama, kemudian juga menikmati bukan saja alamnya ya, tapi juga dengan interaksi dengan masyarakat setempat. Dan kita tentu berharap pemerintah ya, salah satunya tentunya Kemenparekraf ya, untuk bisa mensupport gitu ya. Misalnya sekarang destinasi di tingkat desa-desa juga banyak sekali yang bagus, tetapi mereka mungkin masih perlu penguatan, misalnya fasilitasnya jangan sampai lah ya toiletnya masih tidak ada air yang mengalir gitu kan, atau tempat sampahnya belum tersedia, atau tadi misalnya hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatannya belum disiapkan. Nah, mungkin dengan pandemi ini usai gitu ya, tetap kan saya kira kita tetap harus meningkatkan servis kita ya, misalnya tadi contactless service ya, dalam hal misalnya pembayaran keuangan, walaupun itu destinasi kecil di desa, mereka juga udah menggunakan misalnya digital payment untuk ya, memberikan informasi. Gitu. Saya lihat di desa-desa di Bali juga udah begitu, udah sangat mumpuni di dalam hal teknologi ya. Jadi ke depan konsep-konsep outdoor dining ataupun konsep-konsep yang lebih populer yang sebelumnya mungkin tidak sepopuler sekarang ya, itu harus di-create terus gitu. Jadi wisata alam dan wisata-wisata yang baru yang lebih menekankan aspek kesehatan. Ya, dari pandemi atau lebih aman ya. Iya, jadi dari pandemi at least kita belajar ya Bu Hetiva ya. Bagaimana memanfaatkan inovasi baru banyak muncul juga nih. Memanfaatkan apa yang ada di dalam negeri, dan juga tadi proses digitalisasi juga penting untuk UMKM juga. Karena mereka juga pastinya terdampak. Lalu Bu, kalau bicara mengenai akhir tahun ya, ini kan juga kemungkinan traffic juga akan tinggi seperti itu karena ada Natal dan Tahun Baru, meskipun tadi cuti sudah dihapus. Bagaimana kita perlu menjaga, walaupun memang nanti angka akan tinggi untuk traveling, tapi kita tetap sadar bahwa kita di tengah pandemi, prokes tetap jalan dan angka landai ini harus tetap dijaga, Ibu Hetiva. Ya, saya kira ada satu hal yang juga jangan kita lupakan ya, yaitu masalah vaksinasi. Jadi percepatan vaksinasi ini sebelum akhir tahun ini harusnya terus ya digencarkan supaya memang kekebalan komunal ini makin terbentuk. Karena dengan adanya varian baru kemarin, tadinya kan kita mencanangkan 70% masyarakat yang divaksin 2 dosis ya. Sekarang kan patokan herd immunity-nya mungkin bisa jadi meningkat gitu. Kalau bisa jangan 70%, tapi 80% sampai 90% masyarakat udah divaksin gitu. Nah, ini saya kira penting gitu ya, supaya menambah rasa percaya diri kita juga ya, untuk bisa melakukan mobilitas ya, atau pepergian dengan rasa aman. Dan tentu saja prokesnya masih harus dijaga, jangan sampai kita lengah ya. Nanti tolong di setiap tempat dan juga termasuk terminal ataupun tempat-tempat di mana terjadi kerumunan ya, seperti di bandara gitu ya. Ini tetap ya protokol kesehatan tuh dilakukan gitu, dan kita sebagai anggota masyarakat juga jangan lengah lah. Masker masih tetap gitu harus digunakan. Ini yang kadang masyarakat euforianya ya Bu ya, kalau kita bicara prokes. Kadang kita jadi mengabaikan, seolah-olah
sudah berakhir, padahal dan nanti diingatkan lagi juga ya bahwa COVID ini sebenarnya belum betul-betul berakhir gitu, tetapi memang kan kita sekarang sudah senang ya melihat angka-angka penurunan dari presiden COVID-nya, yaitu sesuatu yang patut kita syukuri. Tetapi jangan, sekali lagi, jangan sampai kita lengah, kita tetap harus waspada. Ya, kita tahu bahwa saat ini kita cukup beruntung ya Bu ya untuk Indonesia sendiri, dibandingkan even negara-negara Asia Tenggara, kita jauh lebih baik kondisinya. Untuk itu kita sama-sama bangkit, sama-sama mengingatkan bahwa berwisata boleh sekali, tidak ada masalah, asal Boleh, prokes. asal. Dan juga kepada para praktisi pariwisata ya, kami juga berpesan ya sama ya, dari sisi masyarakat kita disiplin, tapi juga sama penyelenggara pariwisata juga ya, sediakan segala fasilitas dasar yang diperlukan agar protokol kesehatan bisa dijalankan. Ibu Hetiva, terima kasih, senang sekali loh kita bisa ngobrol santai sore ya, Mas, ini. ya. Sama-sama Ibu, sehat-sehat ya Bu ya, insya Allah kita ketemu lagi. Baik, selamat sore. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News.